Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 64, Wa idistasqa, dan ingatlah ketika Musa memohon air Musa liqaumihi, bagi kaumnya. Faqulna drib bi'asokal hajar, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Fafajarat, lalu memancarlah minhu, daripadanya, isnata asyarata ainan, 12 mata air. Qad alima, dan sungguh tiap suku telah mengetahui, kullu unasin masyrabahum, tempat minumnya masing-masing. Kulu, dan makanlah, washrabu, dan minumlah, mirizkillah, dari rezeki yang diberikan oleh Allah. Wala ta'sau, dan janganlah kalian berkeliaran fil ardi, di muka bumi, mufsidin, dengan berbuat kerusakan. Di dalam tafsir Jalalain disebutkan, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, yakni ketika mereka telah kehausan di padang Tih. Lalu firman kami, pukulkanlah tongkatmu ke atas batu itu, yaitu batu yang pernah membawa lari pakaiannya, bentuknya tipis, persegi 4, sebesar kepala manusia, batu lunak atau seperti keduanya. Lalu dipukulkannya, maka terbelahlah batu itu, lalu keluar air daripadanya 12 mata air. Yaitu jumlahnya adalah sebanyak suku Bani Israel. Yang penting masih hidup toh. Nanti dia harus mati aja. Maka terbelahlah batu itu, lalu keluar air daripadanya 12 mata air, yaitu sebanyak jumlah suku Bani Israel. Sesungguhnya telah mengetahui tiap suku, yakni tiap suku di antara mereka, tempat minum mereka masing-masing, hingga mereka tidak saling berebut. Lalu firman kami kepada mereka, makan dan minumlah rezeki yang Allah berikan. Janganlah kalian berbuat onar di muka bumi dengan melakukan kerusakan, mufsidin. Jadi hal yang memperkuat perbuatan pelaku asya, yang berarti berbuat keonaran. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 61, Allah berfirman, wa id qultum ya Musa, dan ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa, ya Musa, lan nasbiro, kami tidak bisa bersabar, ala ta'amin wahidin, dengan satu jenis makanan saja. Fad'u lana rabbaka, maka mohonlah untuk kami kepada Tuhanmu, yukhrij lana, yaitu agar mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, mimma tumbitul ardu min bakliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basoliha, yaitu berupa sayur mayur, ketimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Musa berkata, maukah kalian mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik?
ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum. Pergilah kalian ke kota, pasti kalian akan memperoleh apa yang kalian minta. Wa duribat alaihimul dhillah wal maskanah wa ba'u bighadabin minallah. Lalu ditimpalah mereka nista, hina, serta mendapat murka dari Allah. Dzalika bi'annahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Hal itu karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Demikian itu karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Dalam tafsir Jalain disebutkan, dan ketika kalian berkata, wahai Musa, kami tidak bisa tahan dengan satu makanan saja. Maksudnya satu jenis macam makanan saja, yaitu mana dan salwa. Oleh sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia Allah mengeluarkan bagi kami sesuatu dari apa yang ditumbuhkan bumi, berupa sayur mayur, ketimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Sebagai penjelasan apa yang ditumbuhkan bumi. Maka jawabnya yaitu jawab Musa kepada mereka, maukah kamu mengambil sesuatu yang lebih rendah atau lebih jelek sebagai pengganti dari yang lebih baik atau lebih utama? Pernyataan ini berarti penolakan, tetapi mereka tidak mau menarik permintaan itu hingga Musa pun berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka Allah berfirman, turunlah kalian, pergilah ke kota, di antara kota-kota yang ada. Pasti kalian akan mendapatkan di sana apa yang kalian minta dari tumbuh-tumbuhan itu. Lalu dipukulkan, ditimpakan atas mereka kenistaan, kehinaan, kemiskinan, yakni bekas dan pengaruh kemiskinan berupa sikap statis dan rendah diri yang akan selalu menyertai mereka walaupun mereka kaya. Tak ubahnya bagai mata uang yang selalu menurut dan tidak akan lepas dari cetakannya. Dan kembalilah mereka membawa kemurkaan dari Allah. Yang demikian itu pukulan dan kemurkaan Allah, disebabkan mereka ingkar pada ayat Allah dan membunuh para nabi, seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya, tanpa hak, tanpa kebenaran, hanya karena berbuat aniaya semata. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan karena mereka melanggar batas peraturan hingga jatuh ke dalam maksiat. Ayat pertama diulang untuk memperkuatnya. Surat Al-Baqarah ayat 61.